kalaupun nggak ada Salah musim depan, gua rasa waktu yang lumayan tepat lah. Cuman kalau sampai kehilangan Van Dijk itu agak berat. Iya. Jadi karena memang nggak ada leadership loh. Kembali lagi di Skor Radar bersama gue Fajar Zulfahmi dan juga Kang Jalu dan juga Oki Herman Dilaga. Kali ini kita akan bahas Liverpool melawan MU. Oh enggak ya? Kan dua-duanya ini satu Liverpool. Kan lagi pada lemah semua. Iya pada lemah semua Pada ini. imbang dua-duanya. Sebenarnya ini kita juga pembahasan match-match nggak big match Liverpool lawan Spurs. Apa sih ini pertandingan sebenarnya? Aduh. Kenapa dibahas? Ngapain dibahas coba? Enggak, kalau buat Liverpool mungkin ini balas dendam aja. Kan kata terakhir kalah dan katanya gara-gara apa VAR. Benar. Yang gol menit akhir ya? Iya, sekarang kita lihat aja apakah kalau misalnya tanpa VAR Liverpool bisa menang nggak? Apalagi ini main di Anfield. Karena kedua-duanya kan juga kayaknya udah nggak ikut bersaing di peraihan gelar juara ya, terutama kayaknya Liverpool kayak udah mundur kan? Enggak lah, masih punya peluang. Tapi memang menjadi sangat berat ya ketika kita lihat bahwa peluang Liverpool di awal Maret itu masih yang paling tertinggi ya. Kemudian hasil imbang sama kekalahan lawan Everton itu membuat Liverpool sekarang justru ada di posisi ketiga, bukan hanya secara klasemen, tapi dari sisi peluang juga. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kalau memang Liverpool ingin juara ya mereka harus menyapu bersih kemenangan dengan asumsi Arsenal dan City juga harus ada waktu keplesetnya. Dan menurut gua alangkah sulitnya untuk berharap pada hasil tim lain. Mending fokus tim sendiri aja. Nah, karena kalau fokus ke tim sendiri, Liverpool kemarin imbang lawan West Ham, terus juga kalah lawan Everton kayak tadi udah bilang. Terus ada sedikit sedikit keributan antara Klopp dan juga Mohamed Salah. Nah, ini apa yang terjadi Kang sebenarnya? Iya, sebenarnya katanya kalau misalnya si Klopp akan membeberkan pasti akan menjadi lebih parah lagi ya. Tapi kalau menurut gua ini menjadi sebuah hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena dalam kondisi tertekan, emosi pasti ikut bermain dan itu yang mungkin terjadi ya. Kita nggak tahu ada apa di balik friksi antara Klopp sama Mohamed Salah. Tapi kan kita tahu bahwa tim ini awalnya berada di alas angin. Tapi kemudian dalam 2 pekan terakhir tiba-tiba situasi berubah sehingga itu menghadirkan tekanan yang awalnya punya peluang untuk meraih treble ya sekarang mungkin jadi nihil seperti itu, Jap. Nah, berarti kan kalau sejak lawan MU ya itu ya. Sejak tergelincir. Kalau lawan MU sih udah diprediksi sebenarnya. Di sini juga udah kita bahas tapi ya yang di luar dugaan pasti yang lawan Atalanta juga. Kuncinya sih ketika kalah 0-3 dari Atalanta itu sih. Habis itu kalau Crystal Palace. Habis itu langsung jeblok gitu sih. Ya, kalau ngomongin Salah setelah friksi yang terjadi dia dengan Klopp kemarin itu langsung banyak yang beranggapan ya udahlah Salah sebenarnya emang udah selesai di Liverpool. Sudah saatnya pindah, sudah habis juga gitu. Menurut lu kan ini Klopp pun udah pasti cabut. Penggantinya pun kemungkinan besar udah ada nama nih. Yang suka main. Zeus ya berarti. Nah, apakah dengan pelatih baru emang udah harusnya Salah tetap masih bisa stay dengan di bawah arahan pelatih baru atau ya udah emang udah habis aja nih? Karena kalau secara umur dia 31 ya, kalau nggak salah menuju 32 gitu. Atau tahun ini 31. Iya, gini, maksudnya ketika Klopp memutuskan mundur pada akhir Februari, itu juga sudah digadang-gadang bahwa beberapa pemain akan hengkang. Van Dijk, Salah, gue lupa satu lagi siapa. Dan menurut gue ini bisa jadi menjadi pemicu juga nih bahwa Salah ternyata dengan usianya yang segitu udah nggak perform lagi. Tapi kan gini, Arne Slot ini gaya bermainnya berbeda sama Jurgen Klopp. Bisa saja Salah ini memang menjadi punya peran berbeda ketika dilatih Arne Slot. Tapi ya segala kemungkinan masih bisa terjadi sih, Jap. Dalam artian gini, di klub-klub Spanyol terutama sangat mengincar Mohamed Salah kan. Ya klub lu salah satunya Real Madrid dan juga beberapa klub lain, dan menurut gua itu masih mungkin terjadi. Toh kalau misalnya Salah harus pergi, ya gue sih no problem. Itu aja sih kalau buat gue sebagai fans Liverpool, nggak tahu fans Liverpool ya no problem. Ya mungkin harus sudah ada regenerasi dan juga perubahan wajah aja di tubuh Liverpool setelah era Klopp. Iya, memang karena kan nggak ada Salah pun kita tahu lini depan Liverpool sekarang kan bener semua oke ya.
Nggak ada salah, ya benar semua benar. Masih ada Jota, terusnya masih ada Nunes, Luis Diaz, siapa lagi itu yang Cody Gakpo. Jadi Harvey Elliott pun kadang-kadang bisa dimainkan sebagai penyerang di kanan kan. Jadi sebenarnya nggak ada salah pun, emang harus regenerasinya harus terjadi sih. Jadi cepat atau lambat, dan kalaupun nggak ada salah musim depan, gua rasa waktu yang lumayan tepat lah. Cuman kalau sampai kehilangan Van Dijk itu agak berat. Jadi karena memang nggak ada leadership loh. Jadi palingan tersisa leadershipnya tinggal sisa Andre Robertson dan Alisson mungkin kalau yang dipertahankan ya. Jadi itu yang agak butuh waktu ketimbang harus kehilangan Salah sendiri. Jadi kalau sampai 2 Salah dan Van Dijk itu yang agak berat menurut gue. Tapi dengan penunjukan misalkan slot udah itu kayaknya dengan negara yang sama, Belanda juga kayak Van Dijk akan lebih. Iya, kalau gua lihat dari gaya bermain slot di Feyenoord bagaimana sebenarnya cukup berbeda ya dengan Klopp. Slot lebih mirip Guardiola maupun De Zerbi, karena memang idolanya adalah setiap pertandingan Feyenoord itu dia sering kali memutar video rekaman City, Manchester City dan juga Brighton. Plus dia tuh yang selalu diulang-ulang adalah Manchester City versus Chelsea di final Liga Champions ya. Nah, maksud gua dari lihat permainan itu sebenarnya yang paling kuartet lini pertahanan plus kiper itu menurut gua yang paling aman ketika Slot sudah hadir. Kenapa? Karena gaya eksplosivitas membangun serangan Slot itu dengan mengandalkan 2 wingback, dan melihat permainan kemarin walaupun di luar hasil imbang melawan West Ham, kita tahu bagaimana Andrew Robertson juga Trent Alexander-Arnold bermain baik, dan itu memang sangat cocok dengan gaya Arne Slot. Tinggal mungkin perubahan terjadi di lini tengah dan juga lini depan. Tapi apakah akan jadi kesulitan nih Kang buat Slot, karena beberapa fans Feyenoord emang bilang kalau Feyenoord di bawah Slot ini memanjakan mata fans, karena dari segi permainan itu permainan yang indah lah gitu, yang enak ditonton gitu. Sedangkan Liverpool under Jurgen Klopp sebenarnya ada beberapa zaman dulu emang ada kesempatan main indah, cuma kan lebih banyak dia melakukan gegenpressing, bukan permainan kaki ke kaki ataupun 1-2 kayak ala tiki-takanya Pep ataupun Brighton gitu ya. Nah dengan gini apakah akan mulainya benar-benar dari nol buat Slot ngebangun ulang tim ini, atau akan kayak gimana kan? Sebenarnya permasalahan utama Slot adalah lebih ke arah non teknis ya, bukan sebelum kita membahas soal taktik. Yang pertama adalah gaya permainan Klopp ini sangat menguras stamina. Dan ini yang menjadi PR besar Slot ketika pada libur musim panas datang nanti adalah bagaimana merevitalisasi stamina McAllister dan kawan-kawan. Yang kedua adalah tentu bagaimana menanamkan filosofi permainan baru, terus mengembalikan winning mentality yang mungkin saat ini sudah terkuras di tubuh Liverpool. Itu menjadi 2 permasalahan utama. Setelah 2 itu diselesaikan, gua kira Slot akan bisa mulai menanamkan filosofinya. Tapi ini gua wanti-wanti nih, dalam artian untuk fans Liverpool terutama, jangan berharap Slot akan langsung berhasil pada musim pertama. Mungkin kalau Piala Ciki ataupun level turnamen bisa saja. Tapi kalau untuk liga ini kondisi yang berbeda dibandingkan Eredivisie yang mungkin persaingan hanya 2-3 tim saja. Tapi gua rasa sih pressure-nya akan jadi Ten Hag 2.0 ya. Iya, memang kan penunjukan Arne Slot tuh kalau gua rasa juga bukan kandidat utama ya gua rasa. Karena kandidat utamanya udah jelas Xabi Alonso kan. Cuman Xabi Alonso-nya menolak. Jadi Arne Slot ini memang kan permasalahan Liverpool kan yang 2 musim terakhir dia juara lah memang. Terutama musim ini sih sama musim kemarin, musim lalu yang berantakan, yang jeblok banget kan karena nggak ada Virgil van Dijk. Musim ini jeblok karena gua rasa selain Nunesnya banyak buang peluang, Trent Alexander-Arnold pun nggak prima kan, karena kan salah satu kunci kesuksesan Liverpool itu ada di Trent Alexander-Arnold saat dia bisa mengirim crossing-crossingnya yang luar, yang kalau menurut gua luar biasa sih crossing-crossingnya dia, jadi banyak dikonversi menjadi gol lewat crossingnya dia. Cuman kan sekarang kehilangan banyak gol dari situ kan, jadi permasalahan 2 musim terakhir memang masalah berbeda fitness, ya, satu pertahanan, satu di depannya. Kalau tadi nambahin Oki, memang secara expected goal ya, seharusnya Liverpool itu kalau secara expected goal 82 angkanya yang tertinggi. Tapi ternyata cuma 70 atau berapa. Ini berbeda sama City dan Arsenal yang secara expected goal tidak sampai 80, tapi mereka 2 tim bisa mencetak 80 gol. Yang ini memang menjadi permasalahan utama. Tadi gue sebutkan Nunes membuang peluang-peluang, ya tentu
Dari pernah statistiknya keluar dari 100 berapa peluang cuma 11 yang jadi gol. Iya, memang. Nunes bahkan kalau nggak salah pemain pertama yang mencatat 100 syuting. Iya. Pemain pertama di Liga Inggris ya, mencatat syuting. Keren kalau Tapi golnya berapa? Bukan gol ya tapi. Berapa sih 11 ya? Kalau nggak salah 11, Iya, 11 sampai 12 gitu. Tapi kalau di tahun 2024, ini data yang disiapkan oleh produser kita. Tahun 2024 Darwin Nunes paling produktif terlibat dalam 16 gol, yaitu 10 gol dan 5 assist. Iya benar. 13. Benar, kalau untuk soal keterlibatan mungkin, tapi kan kita tadi Oki yang bahas efektivitas. Iya, betul. Ya sebenarnya Nunes dalam tanda petik ya jauh lebih baik lah ya Ki. Cuman musim memang lalu iya, iya. jauh baik. Tapi secara klinikalnya itu yang mungkin masih ibaratnya kalau di basket tuh field attempt-nya banyak tapi percentage field goal-nya itu yang kecil, ya itu yang dialami Nunes musim Ya, ini. mungkin itu juga yang bikin klub terakhir nyadangin dia, bikin tiganya itu Elliot, Luis Diaz sama siapa ya? Jota apa Gakpo gitu. Jota kayaknya masih Enggak, cedera ya. soalnya Jota masih cedera, Gakpo Gakpo. berarti. Karena salah cadangan kan. Iya kan salah cadangan. Maksudnya itu ibaratnya lu punya striker utama dan salah juga, tapi klub bereksperimen naruh pemain muda juga di situ, Elliot yang emang beberapa kali bisa membahayakan gitu. Nah nanti lawan Spurs nih Kang. Spurs kan juga bukan tim yang spesial banget lah musim ini gitu. Terakhir dia lawan Arsenal hampir comeback, hampir menyamakan 3-2. Ya kalau tapi golnya yang pertama cover juga itu bisa. Iya betul. Kebobolan 3-0. Padahal baru 30 menit tapi ya 2 golnya itu set piece ya kalau nggak salah. Nah, iya ini yang corner kick. Ini yang menjadi permasalahan yang sama yang dihadapi Tottenham maupun Liverpool. Dua tim ini sama-sama lemah. Kita lihat juga bahwa gol Jarrod Bowen ke gawang Liverpool juga itu kan tak lepas dari kondisi situasi bola mati. Yang ini yang menurut gua harus dicermati baik oleh Klopp maupun Ange Postecoglou bagaimana situasi set piece dari dari lawan yang dihadapi, maksudnya entah itu Liverpool atau Spurs. Jadi permasalahan utama di sini adalah bagaimana kedua tim ini bisa berbenah dalam situasi bola mati seperti itu sih, Jap. Kalau menurut lu Ki, ngelihat pertandingan nanti Liverpool dan Spurs, ya Spurs gue bahkan sampai lupa kalau ada Timo Werner di Spurs. Saking gue tidak pernah melihat dia memberikan kontribusi besar gitu buat Spurs. Nah menurut lu Spurs sendiri sekarang di bawah Postecoglou gitu ya dengan posisi 5 sekarang, walaupun nggak mental-mental jauh banget, nggak kayak MU dibahas mulu tapi masih di bawah-bawah juga. Ange Postecoglou nggak spesial apalagi tanpa Harry Kane, tapi tetap bisa bersaing di zona 5 besar gitu. Menurut lu gimana penampilan Spurs musim ini? Gue suka sama permainan Spurs, beberapa kali ngeliat permainan Spurs yang kayak apa ya? Dia tuh ngandalinnya kan benar-benar sayapnya ya. Ya. Jadi dia punya Pedro Porro yang benar-benar rajin ke depan, yang kadang lupa mundur. Ya. Lalu di kiri ada Destiny Udogie, di sayap-sayapnya kan cepat-cepat banget tuh ada Timo Werner, di kanan Brennan Johnson. Kadang-kadang kalau dia butuh cut inside ada Kulusevski. Jadi kalau melihat dari permainan menarik, apalagi kalau dia bisa mempertahankan 3 gelandang tengahnya di Bissouma, lalu ada Pape Matar Sarr dan Maddison. Jadi itu harusnya bisa lebih dominasi lini tengah. Bahkan Arsenal pun kalah jauh kan dominasinya sama Spurs. Cuman masalahnya itu saat kemarin tuh berapa kali dari 2 set piece, satu lagi kan dari sisi Saka ya, dari sisi Saka otomatis di situ Udoginya lagi nggak main, Ben Davies yang main. Memang pengalaman, cuman dalam arti dia saat ini kan jarang mendapat jam terbang setelah back tengahnya itu diisi Romero dan Mickey van de Ven kan. Jadi gue kira bahwa kalau nggak ada Bissouma sama Udogie agak berat nih. Kemarin pun Hojbjerg nggak bisa menjalankan tugasnya si Bissouma sebagai di playmaker di belakang. Jadi itu permasalahan yang ada di Spurs ini, pemain-pemain penggantinya nggak bisa buat perbedaan kecuali di lini depan ya. Karena lini depannya Spurs kan banyak banget ya. Di cadangan masih ada Brennan Johnson, Richarlison, lalu Giovanni Lo Celso. Cuman di bagian belakang ini yang nggak bisa mengubah kondusivitas tim. Jadi nggak kondusif lah jadi kalau di lini belakang. Ya kalau ngelihat dari awal musim gitu ya, kekuatan Spurs tuh bisa selain di sisi sayap emang lini tengah gitu. Lini tengah 2 DM-nya solid ditambah James Maddison yang banyak diragukan tapi ternyata Klopp sama Son gitu. Setelah dia cedera kemarin sempat absen beberapa minggu, itu langsung drastis tuh penurunan mereka. Tambah lagi ada back-nya mereka Van de Ven itu cedera juga kan sempat. Itu juga langsung ngerubah
ngerubah konsistensi mereka gitu di Iya. Premier League. Nah, menurut lu gimana Kang nanti kansnya untuk melawan Liverpool? Apakah Nah, celah-celah yang ada di Spurs ini bisa ya gue dimanfaatkan? sih yang mungkin eksploitasi adalah celah sisi kiri ketika Udogie tidak bisa bermain ya. Di situ ada Arnold yang menurut gue sudah walaupun kemarin hasilnya imbang, tapi kita lihat bagaimana eksplosivitasnya. Ya, di sisi lain bahwa ini mungkin aja menjadi kesempatan emas buat Liverpool karena andai Liverpool bisa meraih 3 poin, agak sedikit tenang bagi Klopp untuk fokus pada sisa laga karena 3 poin ini akan berarti bahwa tiket Liga Champions musim depan sudah ada di dalam genggaman Liverpool. Itu menjadi legacy yang dia tinggalkan walaupun gelar juara kita masih tanda tanya. Jadi kalau secara prediksi sih gue bukan masih berharap sih, tapi gue prediksi Liverpool bisa membalas kekalahan kontroversialnya di pertemuan pertama. Prediksi dong. Seri lah. Karena lini belakang Liverpool pun si Van Dijk ini kan nggak punya tandem yang konsisten musim ini. Jarell Quansah, Ibrahim Konate atau Joel Matip kan masih ganti-gantian gitu loh. Jadi situ celah yang kan gue bilang bahwa lini depan Spurs itu musim ini mengerikan sih. Jadi pasti ada celahnya. Tapi gimana lini belakangnya ini bisa 2-1 lah kalau gua. 2 sama. 2-1. 2 sama. Enggak 2-1 gua. Enggak 2-1 2 sama. Spurs ya berarti. Liverpool dong, kan udah 2-1 Spurs, gantian lah. Oke, itu dia scorer pembahasan singkat. Banyakan Liverpool ya emang sebenarnya karena Ya karena Spurs, Arne Slot juga lagi ini iya, juga lagi Slot hangat. lagi hangat. Lagian Spurs juga ya become Spurs aja kan. Iya, ayam itu tetap jadi Ayam, kalau kata pandit yang lagi hot di Iya. ayam sayur Iya. jadi ayam sayur gitu. Ya fansnya juga nggak ada lah di Indonesia ya. Ada. kayaknya. Ya, nggak banyak. Iya. Nggak Iya. banyak. Kita kemungkinan lebih banyak diserang sama fans Liverpool soalnya. Gak apa-apa dah, gua santai aman. Kalau fans Liverpool mah, gua ada fans Liverpool yang realistis. Yoi, walaupun rambutnya ungu ya. Walaupun Merah dong. apa? Rambutnya ungu. Karena ya warna ungu lah lagi kelabu soalnya gua. Karena bekas timnya salah ya, Fiorentina. Iya, Fiorentina. Oke, itu dia scorer prediksi dari kita. Kalian setuju atau enggak? Tulis aja di kolom komentar. Kang Jalu tadi prediksinya 2-1 untuk Liverpool. Mainnya di Anfield. Jadi Iyalah, harusnya Liverpool menang. bisa inilah. Ya lawan Atalanta tapi 3-0. Apa? Lawan Atalanta tapi Beda kalau beda, Atalanta. beda. Justru itu menurut gua jadi Cambuk titik ya, cambuk. cambuk yang justru nggak bangkit-bangkit. Kalau Ki bilang imbang 1 sama. Ya, 2 sama. Oh 2 sama. 2 sama. 2 sama. Ya gue juga bilang imbang lah. Biar yang gajah di atas bersaingnya udah Tenang ya. tenang gitu. Gue sih dukung Arsenal juara kalau gue. Ya boleh lah kalau Arsenal sih nggak apa-apa. Arsenal aja. Iya gue Arsenal juga. Gua Arsenal juga. Ayo kita dukung Arsenal. Hidup Arsenal. Jadi ini tapi jadi ini doang. Toto City yang juara tetap. Iya yang juara pasti City sih kayaknya. Jadi kita dukungnya Arsenal Seperti kita tapi City yang pemain juara. tapi kayaknya City. Oke, itu dia episode kali ini. Gue Fajar Sulfami, Kang Jalu dan Oki pamit. Bye bye.